Kamu. Putri Wenxing juga memahami tujuan dari pengaturan seperti itu pada saat ini. Tetapi apa artinya merebus beberapa otak binatang buas untuk melengkapi dirinya? Tanda seru. Namun, kehadiran Ke Tiangxuan tidak akan memberi Putri Wenqing kesempatan untuk marah. Setelah Bai Guanxing mengatakan semua ini, dia perlahan bangkit. Oke, mari kita atur. Benar. Apa yang dipikirkan Bai Guanxing? Kali ini ekspresi bermartabat akhirnya muncul di ekspresinya. Ketika saya membicarakannya, saya berkata bahwa saya akan terus pergi ke klan Waksu untuk menyembuhkan. Ini adalah perhitungan mimpi buruk oleh Tianxing. Anda hanya marah untuk melawan. Sulit untuk mengatakan apakah saya bisa kembali sebelumnya serangan itu. Ke Tiangxuan bijaksana. Dan Bai Guanxing berkata lagi, jangan khawatir. Kaisar Yuan Tian tidak akan mempercayainya. Dan Anda tidak akan mempercayainya. Tapi yang saya inginkan adalah meminta puluhan juta tentara di Tiangwan untuk mempercayainya. Bagaimanapun juga, Kaisar Yuan Tian juga memiliki seorang ahli di sisinya. Anda tidak bisa lebih jelas lagi tentang prinsip bahwa prajurit yang sombong akan dikalahkan. Mata Ke Tiangxuan berkedip, dengan serius melengkungkan tinjunya. Strategi Pak benar-benar teliti. Putra Baize yang memimpin pertempuran ini akan membuat moral seperti pelangi. Tetapi itu juga akan membuat pasukan di bawah komandonya merasa bahwa pertempuran ini harus dimenangkan. Kontroversi kekaisaran bukanlah masalah sepele. Dan itu tidak berarti bahwa Putra Baize harus dimenangkan dengan berdiri di samping mereka. Pengaturan Putra Baize masih jauh dari kemenangan. Tetapi hanya beberapa kata yang dapat mengurangi pengaruh prajurit arogan negatif dengan semangat pelangi seminimal mungkin ini adalah kecemerlangan Putra Baize. Baiklah. Bai Guanxing berdiri di luar kuil Wentian dan meregangkan tubuh perlahan. Ada satu hal terakhir. Saya adalah kaisar sekarang. Saatnya untuk bertemu dengan Kaisar Dike. Pada saat ini, Ke Tiangxuan dan Ke Yuheng berdiri berdampingan. Yang terakhir sepertinya memikirkan sesuatu. Dan alisnya mengerutkan kening secara diam-diam. Kakak kedua, kamu bilang Tuan Bai He. Apa? Anda tidak akan mempercayai Tuan Bai, bukan? Ke Yuheng sedikit khawatir. Bukannya saya tidak percaya. Hanya saja kami mati-matian melawan surga. Ini adalah putra kami. Tetapi Yuan Tiandi dan tuannya juga musuh Putra Baize. Mata Ke Tiangxuan berkedip. Dia mengerti perhatian Ke Yuheng. Putra Baize akan membantu mereka memenangkan pertempuran kekaisaran ini sebanyak mungkin. Tetapi Ke Yuheng takut. Anak-anak Baize menggunakan anak-anak dari klannya sebagai alat. Dan pasukan yang berjumlah puluhan juta hanyalah sebuah alat tawar-menawar. Menang berarti menang. Tetapi kematian atau cedera tidak relevan bagi Putra Baize. Namun, Ke Tiangxuan tersenyum lega. Jika Putra Baize diundang oleh kami, saya akan khawatir. Tapi selama masih ada hari untuk berjalan, Tuan Bai tidak akan seperti ini. Begitu dua pesan Ke Tiangxuan jatuh, mereka melihat Bai Guanxing melambaikan tangannya, sedikit tidak sabar. Ayo pergi, saatnya mengunjungi calon Kaisar Yutian. Kedatangan. Teleportasi Arai, nyalakan. Berdiri dalam formasi teleportasi, Ke Tiangxuan masih mengingat apa yang baru saja dipanggil Putra Baize. Kaisar Kekaisaran. Kaisar surga saat ini disebut Kaisar Yuan Tian, yang hampir merupakan nama umum untuk Kaisar surga oleh makhluk hidup. Ketika dia mengira ini dari Putra Baize, Ke Tiangxuan tidak bisa menahan perasaan sedikit bersemangat. Om. Cahaya dalam klan Dike berkedip, dan sebagai menantu Kaisar Dike, Qin Yichen juga mengikuti seperti yang diharapkan. Dan Permaisuri Sixia sepertinya sudah mengetahui berita itu dan datang untuk menyambutnya secara langsung. Tuan Bai. Permaisuri Sixia masih mulia dan cantik, dan dia bahkan lebih mampu. Dia mengelola klan Kaisar Ke dengan tertib, dan juga menjaga kontak dengan klan Ujin. Yutian bisa mengundang Tuan Bai untuk berkunjung. Sixia berterima kasih padaku dulu. Dengan mengatakan itu, Permaisuri Sixia memegang kotak giok yang halus, melintasi Bai Guanxing yang sedikit mengangguk, dan dengan penuh kasih memegang cakar Xiaoyu. Apakah Anda Nona Xiaoyu? Begitu pula anak dari Wensan. Saya tahu Anda membawakan mereka untuk dimakan. Bagaimana mungkin buah-buahan dewa biasa di Taman Kekaisaran itu enak? Hei, Nona Xiaoyu, ketika kamu sampai di sini, itu seperti kamu berada di rumahmu sendiri. Kamu dapat mengambil ini dan memakannya terlebih dahulu, dan kemudian aku akan membiarkan Tianxing mengirimkannya kepadamu. Xiaoyu tampak agak malu, tetapi di bawah anggukan Bai Guanxing, dia mengucapkan terima kasih dan menerima kotak giok itu. Dan Bai Guanxing tersenyum lagi. Nona Sixia jauh lebih lembut dan lembut daripada Fan Yujun. Tuan Bai dipuji secara tidak masuk akal. Bahkan Qin Yichen harus diam-diam memuji dari sisi bahwa ibu mertuanya layak menjadi ibu keluarga. Dan suaminya tidak hadir. Dan dia dapat menjaga semua pengaturan. Kalian pasti tahu sulitnya memberikan hadiah kepada Putra Baize. Berdasarkan pengetahuan Bai Guanxing, klan Kaisar Ke khawatir akan sulit bagi mereka untuk memiliki harta yang dapat membuat jantung berdebar kencang. Bahkan jika itu bisa diambil, beban di tangan Bai Guanxing tidak akan lebih baik dari berat yang dikirim kotak giok ini ke Xiaoyu.
Yang bahkan membuat Qin Yichen dipuji adalah setelah Permaisuri Sixia memberikan upacara pertemuan kepada Xiao Yu. Dia bersandar pada Bai Guanxing dan berkata, "Tuan Bai, sulit bagi wanita bodoh untuk mengeluarkan senjata berat dari klan. Tapi leluhur sudah menunggu di Gunung Suci. Hanya leluhur yang bisa memberiku hadiah dari Tuan Bai untuk menunjukkan rasa hormat." Qin Yichen mengangguk diam-diam. Apa artinya memberi hadiah pada Xiao Yu? Tidak mungkin bagi saudara Guanxing untuk melihat apa artinya. Jika Bai Guanxing pelit, dia sepertinya berpikir bahwa ini adalah memberi bantuan dengan barang-barang murah. Tetapi Permaisuri Sixia kembali menahan airnya yang menetes, membuat Bai Guanxing pujian yang langka. Kaisar Sixia memiliki kebajikan dan moralitas, dan bertanggung jawab atas semua masalah. Di masa depan, saya khawatir kedua kaisar tidak akan duduk di langit. Tapi tidak perlu hadiah itu. Sepertinya terlalu keterlaluan. Permaisuri Sixia berhutang bungkukan padanya lagi. Dan upacara pertemuan selesai. Tidak ada lagi yang disebutkan. Bahkan Qin Yichen tidak bisa membantu tetapi ingin mengatakan sesuatu kepada Putri Wenxing. Terima kasih ibu telah belajar. Yang disebut hadiah leluhur Kezen. Tidak peduli apakah Bai Guanxing menerimanya atau tidak, klan Kaisar Ke tidak akan kehilangannya. Jika Anda menerimanya, Bai Guanxing akan mewarisi sentimen yang diwakili oleh hadiah ini. Jika Anda tidak menerimanya, Bai Guanxing juga akan mengatakan bahwa Anda tidak perlu melihat keluar. Sangat jarang seseorang dapat menghitung pilihan Brother Stargazer. Mengundang sepanjang jalan untuk membawa Bai Guanxing ke Gunung Suci klan Kaisar Ke, Permaisuri Sixia juga berperilaku anggun. Dengan kerendahan hati dari generasi mudanya dan antusiasme serta perhatian dari nyonya keluarga. Apa yang baru saja terjadi, benar-benar tidak menyebutkan sepatah kata pun. Qin Yichen menghela nafas diam-diam. Apakah ini kehidupan sehari-hari orang-orang kelas atas? Gunung Suci semakin dekat. Menyaksikan pemandangan klan Kaisar Ke sepanjang jalan, dan bahkan melihat istana Tianxing, yang tidak tinggal beberapa kali kecuali pada malam pernikahan. Qin Yichen tidak bisa tidak mengingat pemandangan ketika dia pertama kali datang ke klan Kaisar Ke. Gunung Suci Kaisar Ke berdiri tinggi dan megah. Sebagai tempat suci klan Kaisar, bisa dikatakan awan keramat sedang bergelombang. Setelah ribuan kali, Qin Yichen pun mengetahui bahwa Gunung Suci ini bisa dikatakan sebagai tanah suci tertinggi Kaisar. Di dalam Gunung Suci, beberapa saudara lainnya, seperti Ke Tiangxuan, duduk di dalamnya. Kaisar Ke sedang mundur, dan leluhur Kezen berdiri di atas gunung, menjaga ras. Ketika Qin Yichen tiba, Kezen jelas sudah menunggu lama. Tuan Bai, lihatlah lama-lama. Dibandingkan dengan terakhir kali Kezen berdiri di atas langit dan bertempur dengan Jimu Silang, kali ini Qin Yichen dapat melihat pembangkit tenaga listrik kerajaan dari klan Kaisar Ke lebih dekat, ayah dan anak dari Kaisar Ke 7 bintang. Dan wali klan Kaisar Ke saat ini,